Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi di Practice 3.1, page 81. Kita sekarang masuk ke soal nomor 8 dan 9, masih tentang rates, ratio, dan proportion. Di soal nomor 8 dan 9 ini soal yang menarik, karena di sini kita diminta untuk mencari either proporsi dari masing-masing rasio, atau selisihnya, atau jumlahnya, dan lain sebagainya. Nah, soal nomor 8 ini menarik ya, karena di sini kita diketahui bahwa sebuah coklat powder namanya Coco Chocolate Powder itu gabungan dari mixtures of grade A and grade B coklat powder, di mana rasionya adalah 3:4. Nah, di sini ketahui jika 1 kg grade A biayanya ada 350, kemudian 1 kg grade B adalah biaya 420, kita diminta untuk menjelaskan, menghitung berapa sih biaya yang dibutuhkan kalau misalkan saya mau buat 1 kg Coco Chocolate Powder. Nah, ini step matematika. Ingat, setiap soal itu kita harus menulis hal yang diketahui dari soal. Di sini kita punya rasio antara A berbanding B adalah 3:4. Ingat sebelumnya di soal nomor 1 dan 2, saat kita diminta untuk menyederhanakan suatu rasio dalam pecahan. Contoh misalkan kita punya proporsi antara gula dan air untuk membuat teh 1:2. Kalau saya mau buat 1 gelas, yang paling enak itu adalah 1 gram gula dan 2 gram air gitu, atau 1 kilogram gula kemudian 2 kilogram air. Maka di sini kalau misalkan kita tuliskan, kita bisa juga menulis misalkan 2 kilogram gula, 4 kilogram air, lalu 4 kilogram gula, kemudian 8 kilogram air, dan seterusnya yang sesuai dengan proporsinya, sesuai dengan rasio. Maka untuk mempermudah, setiap kita bertemu soal rasio atau proportion, maka dari rasio tersebut, total keseluruhan dari campuran yang akan kita buat itu biasanya adalah penjumlahan dari rasionya. Jadi ini adalah, ya kan, total parts-nya adalah total parts. Nggak muat ya. Jadi kalau kita bicara campuran dari suatu rasio, maka kita yang paling gampang adalah menjumlahkan seluruh rasio ke dalam suatu total rasio. Jadi 3 ditambah 4 adalah 7 parts. Maka di sini kita bisa dapat informasi baru. Tiap kita ingin membuat 7 kg cocoa powder, kita butuh 3 kg A ditambah 4 kg B. Nah, dari sini kita bisa cek nih bahwa a cost of 7 kg cocoa powder itu sama aja kita mengalihkan antara 3 kg grade A dikali harganya 350 ditambah dengan 4 kg dikali harganya 420. Itu, ini kilogramnya kita coret. Kenapa? Karena harga ini kan sebenarnya dolar per kilogram, ya enggak? Jadi kilogram dan dolar dan kilogram di dolar sini udah hilang nih. Jadi kita hanya punya 1050 dolar ditambah 1680 dolar. Maka totalnya adalah 2730 dolar untuk membuat 7 kg cocoa powder. Nah, dari sini kita tahu nih, kalau misalkan untuk membuat 7 kg cocoa powder itu butuh uang 2730 dolar. Ini kita geser aja ya, biar ada ininya ya, biar ada logo sini. 2730 dolar. Maka kalau misalkan saya mau bikin 1 kilogram, berapa uangnya? So, each kilogram cost equals to dolar 2730 kita bagi 7 kilogram. Maka setiap kilogram kita butuh 3 21 63 390 dolar per kilogram. Gitu.
Kenapa? Ya ini yang paling mudah karena kita punya perbandingan 3 banding 4. Daripada kita capek-capek cari totalnya itu 1 kilogram, jadi misalkan 300, mungkin ini misalkan jadi 400 gram, ini jadi 700 gram dan seterusnya, maka kita buat aja bahwa total partsnya itu dari komposisi ini adalah 7. Jadi untuk membuat 7 kilogram kita butuh 3 kilogram A ditambah 4 kilogram B. Sehingga didapatkanlah biaya total kalau kita bikin 7 kilogram atau keseluruhan. Dari situ karena kita diminta per kilogram, 2.730 kita bagi 7 kilogram sehingga hasilnya adalah $390 per kilogram koko coklat powder. Gitu, clear ya? Oke, sekarang kita ke soal nomor 9. Nah, soal nomor 9 kita punya 3 rasio nih. Diketahui bahwa Lina, Pang, Gary put a total of $9,000 into a business in the ratio of 5 to 4 to 3. Jadi perbandingannya si Lina nyumbang 5 bagian, Pang nyumbang 4 bagian, Gary nyumbang 3 bagian. Totalnya adalah $9.000 gitu. Nah, ditanya how much did each person contribute? Semuanya masing-masing berapa nih gitu kan. Lalu yang B, if the business made a profit, kalau misalkan bisnisnya untung $22.560, bagaimana nih mereka dapat profitnya, dibagi menurut Lina, Pang dan Gary? Maka di sini kita kerjakan dulu yang A nih. Kita tahu bahwa rasio mereka itu mereka nyumbang masing-masing Lina berbanding Pang. Oke. Lalu berbanding Gary itu masing-masing nyumbang 5 banding 4 banding 3. Totalnya $9.000. Kalau kita bicara total, maka 5, 4, 3 ini kan satu bagian sebenarnya kan. Tapi kalau misalkan kita buat ini per satu, itu agak sulit gitu loh. Makanya kita paling mudah adalah menjumlahkan keseluruhan rasio menjadi 5 ditambah 4 tambah 3. Jadi total, kalau kita buat di sini total contribution, maka totalnya adalah 5 ditambah 4 ditambah 3 sehingga ada 12 parts. Jadi dari 12 parts ini Lina nyumbang 5, Pang nyumbang 4, Gary nyumbang 3. Jadi totalnya 12 kan. Maka secara proporsi, secara rasio ini sama aja gitu loh. Maka kalau misalkan ditanya si Lina nyumbang berapa masing-masing, Pang nyumbang berapa, Gary nyumbang berapa, kita sekarang udah punya nih. Kalau keseluruhan adalah 12 parts dan Lina nyumbang 5 parts, berapa sih dia nyumbang dari total $9.000? Sama dengan 5 per 12 dikali 9.000. Nah, berapa kita cari ya pakai kalkulator ya? 3.750. Coba kita cek dulu ya. Oke. Kalkulator 9.000 dikali 5 kali 5 dibagi 12, hasilnya 3.750. Lalu yang kedua, Pang berapa nih Pang nih kontribusinya? Oh, Pang dari 12 bagian dia menyumbang 4 bagian. Maka Pang menyumbang ini 1/3, jadi $3.000 gitu. Jadi clear ya kenapa harus kita jumlahkan total dari proporsinya, karena kalau total proporsinya kita jumlahkan itu adalah keseluruhan dari kontribusi. Kemudian Gary katanya nyumbang juga. Oh, dari 12 bagian Gary nyumbang berapa sih? Gary nyumbang 3 per 12 dikali $9.000. Maka hasilnya adalah Gary 2.250 gitu. Jadi masing-masing dari 12 bagian mereka menyumbang 5, 4 dan 3, di mana hasilnya adalah 3.750, 3.000 dan 2.250. Nah, kalau misalkan ditanya kalau untungnya sekian, kita baginya gimana? Oh, sama dong. Kalau kontribusi kamu 5 banding 4 banding 3, maka kalau saat dapat profit, bagiannya masing-masing juga sama. Saya dapat sesuai kontribusi saya dong. Maka ini tinggal dikali 2, 5, 60. Oke, lalu Pang berapa Pang?
pang. Oke. Pang dapatnya sama, tapi pang dapatnya 4 bagian. Oke. Saya nyumbang 4 bagian ya. Oke, jadi kamu juga dapat untung 4 per 12. 25, 60. Lalu Gary menyumbang 3 bagian kali dolar 22.560. Jadi masing-masing untungnya berapa nih dapatnya nih? Oke, pakai kalkulator ya. Oke, 22.560 dikali 5 dibagi 12. Dia dapat untung 9.400. Oke, sekarang pang berapa? 22.560 dibagi 3. Pang dapat untung sesuai kontribusinya adalah 7.520. Lalu Gary kontribusinya adalah 22.560 kita bagi 4. Gary dapat $5.000 dan 640. Gitu. Jadi kalau kita bicara proporsi, maka dari rasio itu total keseluruhan kontribusi harus kita hitung. Dari situ yang diketahui apa nih? Oh, yang diketahui total kontribusinya, berarti penyebutnya adalah si total kontribusi. Karena di sini diketahui total kontribusi 9.000, maka dari sini kita kalau mau cari masing-masing adalah yang di bawah penyebutnya adalah yang diketahui. Kalau yang ketahui selisihnya gimana? Ya cari dulu selisihnya berapa, baru nanti kita cek dia kontribusi selisihnya berapa. Oke, clear ya. Jadi soal nomor 8 dan 9 ini menarik dan challenging. Mudah-mudahan dengan latihan soal ini kalian nanti bisa mengerjakan soal yang serupa. Oke, kita lanjut ke soal nomor 10 di next video. Thank you. Assalamualaikum.